datang di podcast episode ketiga. Kali ini kita nggak sendiri. Aku dan adikku bersama seorang tamu spesial nih. Dia merupakan Yeay. gamer dan YouTuber dan juga merupakan manajer dari tim e-sport, yaitu Moses, tapi dia juga dikenal dengan nickname Octopus. Ya, halo. Sih gue YouTuber juga enggak sih ya sekarang. Gue udah jarang upload soalnya lagi nggak ada komputer buat segala halangan. Lagi diperbaiki ya? Iya, soalnya gue juga lagi fokus sama ini e-sport. Gue banyak turnamen. Udah Ya begitu. udah lagi fokus di dunia karir profesional di sport. Iya, amin bro. Ini musimnya banyak turnamen e-sport. Iya, iya turnamen banyak banget ya. Untuk Ya, pemirsa, bisa kamu jelasin kamu e-sport di game apa? Terus oh, gimana pengalamanmu di situ? well, buat pengalaman, nah, kita baru mulai itu main itu kemarin Desember. Saya masih baru banget, belum belum ada juara, tapi alhamdulillah kemarin hampir ke final. Karena kita kurang yakin dan timnya itu ketemu 2 kali, bener-bener tim yang sama dengan strat yang sama, tapi eh, kita mainnya itu di game Game apa? Game apa? Rainbow Six Siege. Oh, Rainbow Six. Oke, Oke. Ya, Rainbow Six Siege ya, itu game FPS dengan strategi. Mungkin sulit sih, susah Bagi- banget ya Pak. Emang harus butuh teammate yang bagus, harus communication yang bagus. Susah dapetin tim. Tapi untungnya ketemu kemarin, itu aja ketemunya nggak Apa? Gimana? NJP. Untung gue ketemu NJP itu karena nggak sengaja, dan ternyata teammate-nya enak bang buat Oh. di kompetitif ini. Berarti sudah menemukan timnya ya berarti. Iya. Dan kayak gitu. itu emang kalau dibanding dengan olahraga lainnya, misalnya sepak bola, kamu kan juga dulu anak futsal ya. Halo. Moses, Halo, iya. jadi kan dulu kamu juga udah ada pengalaman sebagai pemain futsal ya. Iya, betul. Jadi kamu udah punya pengalaman bermain game sama sebuah tim kan. Iya. Nah, dari pengalamanmu, perbedaan antara tim e-sport sama tim olahraga biasa kayak futsal dan basket itu gimana ya? Bedanya sih lumayan banyak ya. Kalau misalnya di futsal kita punya 5 orang dan 3 pengganti. Substitution ya, tau kan? Nah, Ya. kalau di e-sport kita 5, tapi juga ada namanya stand-in. Pengganti itu, tapi kita nggak bisa gantinya waktu in-game atau waktu babak selesai, terus ganti gitu. Itu nggak bisa. Dan kalau di sendiri ya, game itu kita perlu orang yang bisa tahu call outnya, tempat-tempatnya di mana. Lu harus bisa pokoknya chemistry-nya beda dengan yang sport sendiri. Kalau misalnya di sport sendiri kamu bisa main-main sendiri lah, misalnya individual mainnya, kayak kamu bawa bola sendiri ke depan, maju, goal lah gitu. Nah, kalau di e-sport sendiri nggak bisa. Kalau kamu harus ngomong sama teammate-mu, Ses, di 90 ada kamu misalnya kamu istilah roaming itu kayak jelajah di map, kamu nyari orang buat matiin orang tersebut. Terus itu nah itu kalian harus bener-bener ngomong sama teammate-mu. Kalau misalnya di sepak bola atau futsal kan nggak bisa tuh, ya bisa sih, tapi kayak kamu harus bener-bener, kamu bisa main sendiri tuh loh, kamu bisa jaga sendiri, kamu bisa bawa bola sendiri dan segala macamnya. Tapi ya
semua game juga emang ada kerjasamanya, tapi kalau di e-sport sendiri emang lebih kompleks anunya. Kamu harus bisa percaya sama temenmu, harus misalnya kamu jagain satu sudut, kamu harus bisa percayain orang tersebut di satu sudut tersebut. Kalau nggak bisa ya fail, apalagi bagus. Oke, berarti emang dari pengalamanmu tuh e-sport bener-bener mengutamakan Komunikasi. komunikasi dan kerjasama ya. Strategi itu dia. Strategi yang kalau di bola kan kamu sebagai defense ya udah defense lah. Ya, Di e-sport kamu ada flex lah, ada entry, ada trigger segala macam begitu dan kamu harus stick with it. Tapi kalau misalnya kamu bisa fleksibel itu lebih bagus. berarti emang Aku ya ada role-nya sendiri lah. gimana? Ada role-nya sendiri. Oh, Agak iya, nge-lag ya di Paham. Berarti sama kayak olahraga pada umumnya, tetap ada yang namanya posisi dan role. Iya. Oh ya, ceritanya kamu bisa ketemu sebuah tim itu awalnya gimana ya? Kisah pembentukan NJP yang sekarang ini. Sebenarnya sih berawal dari nggak sengaja ya, dari nggak sengaja. Pertama itu kan sering ke warnet kan, bareng-bareng temen gua, Eko, Amos dan segala macam itu. Nah di situ kita buat grup lah, buat grup WhatsApp. Terus namanya waktu itu Nolab. Iya bener. Jadi namanya Nolab. Jadi ngegame terus segala macam ke warnet sampai malam. Terus nginep di warnet segala macam gitu. Nah, di situ buat grup WhatsApp bla bla bla. Ada teman baru, ya udah dimasukin lah. Terus main dulu Mas, terus ya gua macet ini. Koneksinya macet-macet, putus-putus. oh iya. Udah. Iya, ya udah. Jadi sampai Lanjut. terus ya udah pokoknya gue kumpulin di situ terus kemarin ada turnamen namanya Hybrid Cup dan kita mikir kita udah solid nih mainnya terus waktu itu timnya belum kebentuk kayak sekarang waktu itu masih namanya sama NJP aja kita nggak sengaja waktu itu ketemu di Kabana terus ada pokoknya Eko buat sebuah joke yang bener-bener dan teman gue ngomong kayak gini kita nih masuk ke jalur prestasi gitu kan terus gue mikir kayak neraka jalur prestasi bagus kayak oke, bolehlah dipakai nama itu jadi sport dan kebentuk di situ main pertama kali gak terlalu bagus dan setelah beberapa kali ada latih datang coach temen gue dari Jakarta dia emang beberapa kali main dan menang di tim e-sport yang lainnya jadi dia masukin ke NJP sekarang ya lumayan sekarang bagus tapi Berarti masih NJP kurang. itu ada coachnya juga ya? Ada pelatihnya? Iya udah ada coachnya tapi kan tim di namanya NJP Crackers Oh, jadi ada dua NJP itu ada dua NJP Division dan NJP Crackers kalau Crackers boleh tahu ya, perbedaannya ya apa aja ya? itu dia perbedaannya untuk yang division itu division itu cuma ada 5 orang komitmen main dan emang gue lihat bagus mainnya kayak mereka udah tahu di mana aja mereka harus nempatin posisi bagus itu yang di division itu isinya ada gua Octopus Rankit Sinrak Gemini sama Floaty itu 5 dan untuk yang itu sebagai namanya crack itu Ya. pecahan dari NJP sendiri dari NJP eSport yang banyak banget dan itu dipecah lagi dan namanya adalah Crackers. Nah di Crackers itu yang punya coachnya ada coachnya itu kayak semacam akademik mungkin maybe Oh, Di- kayak divisi untuk Iya. pelatihan, terus yang division tuh tim inti gitu. Nah ya begitu
Kalau di Crackers biar mereka bisa lebih bagus mainnya, terus lebih solid, baru bisa masuk ke division lagi. Oh, oke. Berarti tim division yang biasanya ikut lomba tuh division atau dua-duanya dimasukin lomba. Sebenarnya dua-duanya dimasukin lomba, tapi kemarin eh, bagus performanya, tapi sayangnya yang Crackers itu kurang bagus performanya. Kemarin sempat kalah di per 8 final dan yang division masuk ke semifinal. Berarti emang ada perbedaan skill yang masih terlihat jelas ya. Ya, Kalau boleh tahu totalnya anggota NJP sekarang tuh berapa anggota ya? banyak banget beneran. Kalau lihat di grupnya, kalau di servernya ya sekitar 85 orang. Di server. Banyak sekali ya. Iya, tapi itu cuma buat kayak main lah segala macam. Kalau Oh, yang berarti aslinya nggak ikut cuma lomba 20. semua ya? Iya, tapi kalau yang aslinya cuma 26 orang. Masih banyak sih 20. Iya, 26. Iya, tapi nggak semua juga sih. Iya, iya. Cuman Dibagi lagi division nanti. division 5 Packers tuh paling cuman 8. Oh, alah. Berarti emang apa NJP sikapnya walaupun ikut turnamen tapi divisi-divisi bawahnya itu terbuka untuk mayoritas ya. Iya, ya. Jadi kita itu sebenarnya eh pengen jadi landasan awal buat kalian yang mau ke dunia kompetitif e-sport begitu. Jadi kita bener-bener baru pengen jadiin orang yang baru yang bagus mainnya bisa jadi ke dunia pro player. Berarti nggak cuma sekedar sebuah tim e-sport profesional, tapi sekaligus jadi landasan untuk orang-orang yang juga ingin kompetitif di dunia e-sport ya. Ya, betul banget. Begitu. Apakah NJP ada sponsor? Oh, sponsor belum. Belum ya? Sponsor nanti mungkin belum. Kita kita belum sampai ke sponsor gitu. Kita mikir ke prestasi dulu. Kita mikir besarin nama NJP itu. Nanti sponsor bakal datang sendiri. Ya, Begitu. ya benar. Mm-mm. Gimana misalnya NJP itu kan fokus di sport. Ah, Terus apakah NJP menggunakan media sosial media untuk menyebarkan nama NJP atau apalah begitu? sebenarnya sih udah ada Instagramnya ya. Bisa lihat di @njpisprt sport di Oke. Instagram. Terus Mhm. nanti Discord server itu bisa itu banyak banget yang ikut ya. Yang join di situ itu bisa ngembangin juga. Terus kita kalau di ranked kita ada namanya NJP. Sebenarnya NJP di rank di R6 di Asia server sendiri Udah gimana, Ses? kalau misal di server Asia sendiri, Southeast Ya. Asia itu udah lumayan terkenal. Soalnya sering main di situ kan. Mm-mm. Ini udah Tahu punya nama di komunitas ya. di live stream kita kemarin sempat di pro Agak gitu. putus-putus koneksinya. Bentar, gue ganti ini deh. Oke, oke. Mm, 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 mm. Apa aku ngomong? Ya, yang ke. Aduh, karantin sucks bro. Iya nih. Oh ya, pengaruhnya kuarantin ke kalian tuh gimana ya? Kalau kalau dipikir-pikir Oh banget. emang tim e-sport kan emang dari dulu bisa dari rumah sendiri-sendiri. Tapi apakah tetap ngaruh? Oh ngaruh. Soalnya kita perlu ketemu juga ngerekatin eh teamwork biar jadi solid. Lu tau kan kalau bakal aneh rasanya kalau kurang bisa kenal mereka.
Terus Hmm. buat juga di ini, you know, kan banyak yang di NJP tuh yang belum punya komputer sendiri-sendiri gitu kan. Nah, mereka perlu Oh. ke warnet, ke Hmm. iCafe gitu buat main di sana, buat latih. Jadi untuk yang di Crackers tuh lebih banyak banget. eh setengahnya sendiri belum ada komputer sendiri buat main malah Hmm. Berarti emang perlu ke emang warnet. berpengaruh banget ya, apalagi untuk yang masih masih baru ya. Iya mak, kayak wah kalau ya juga turnamen yang di Jakarta itu juga kita nggak bisa nggak boleh Gimana, Ses? putus kan? Putus-putus. Cek cek. Oh, Hai. nggak apa-apa hijau. Tempatmu merah nggak? Nice. Ijo kok Oh hijau. Sama. Itu juga di Discordan. Oh, kok aneh ya? iya emang mungkin Koneksi paling ya atau indie. No, di oh IndiHome lagi mulai IndiHome. lagi. Yes. Yes, it's because IndiHome, you know. Iya. Silakan restart routernya. Gue restart router tiap 5 menit tau anjir lah. Ya udah, Set. kembali fokus Ke topik-topik. Oh ke iya. tamu istimewa kita hari Jakarta, ini. Jakarta tadi sampai Jakarta. Oh iya tadi ya gara-gara ikut turnamen LAN di sana ya sucks lah nggak bisa deh Ya. gara-gara corona. Terus dari kan kamu juga YouTuber ya, buat konten rekaman R6 di YouTube. Ya, Terus pengalamanmu sebagai content creator di YouTube itu gimana ya? Terus kayak alasanmu mulai berhenti ngupload sama kesusahan-kesusahanmu di YouTube itu gimana? saya awalnya buat YouTube itu karena gua iseng aja sih sebenarnya. Gue Iseng. lihat ada yang wah ini lucu nih pas direkam ini lucu nih. Lalu gua upload yaudah gua upload gua edit. Ya gua agak malas sih ngeditnya ya. Kayak kurang niat tapi kalau ada PC-nya yang bagus gue bakal niat banget ngedit karena sekarang lagi butuh PC laptop segala macam buat Berarti main. berarti mungkin apa setelah komputer rakitanmu yang baru selesai, mungkin kamu bakal upload lagi ya di YouTube. Oh of course gue bakal kayak streaming sih, I don't know, Oh, fokus ke streaming streaming ya berarti. Twitch iya maybe. Biar nggak usah diedit gitu ya, biar cepet. Iya makanya gue Terus gue lebih aduh ribet banget ngedit. ya emang salah satu kesulitan Iya. YouTuber yang udah punya kesibukan Iya. tuh ngedit yang paling lama sih. Apalagi kan editan kalau gaming editan video gaming itu kan Lama. kompleks soalnya kan emang Iya. banyak banyak harus potong-potong terus lagu terus meme. Ya begitulah dan gua kan juga fokus ke e-sport dulu kan. Hmm. I don't got time for that, you know. Soalnya emang dari pengalamanku sebagai editormu di masa lalu emang Itu sangat emang makanya. ngedit video gaming itu lebih susah daripada ngedit video biasa sih. Soalnya harus entertain banget sih untuk nangkap penontonnya tuh tetap tertarik nonton itu lebih susah kalau di gaming. Iya. Ini sekarang di PJ Fit dia Ya. minta dia main PUBG buat nyari konten coba. Oh iya ya. Berarti apa si Vin itu salah satu anggota NJ bukan? Iya, dia masuk ke NJP. Dia sebagai kreator juga sih di sana. Dia promosiin juga NJP di YouTube-nya. Dia si Vin itu termasuk tim inti kah? Halo? Ya. Halo? Ulangin dong. Putus Si tadi. si Vin itu termasuk divisi yang mana? Oh, Vin sebenarnya sih nggak masuk divisi apa-apa ya. Oh, Tapi dia fokus ke
NJP sih katanya. Tapi dia kemarin, oh iya, gue belum ngomong ke admin yang lain. Soalnya NJP itu ada yang daftarin buat tim Dota. Oh, oh, oh. Tim Dota itu kurang satu member lagi sih sebenarnya, masih mencari. Tapi gue belum ngomong ini soalnya gue masih mengevaluasi mereka mainnya gimana, ranknya apa, solid gak mereka, apakah mereka kalau misalnya turnamen besok bakal bisa menang atau enggak, itu masih gue pikirin nanti. Oh ya, Ya gitu aja. soalnya kalau kamu nambahin divisi lain, berarti kan mereka juga nanti kalau lomba Dota ke depannya mereka bawa-bawa nama NJP ya. Nah itu, Jangan sampai iya memalukan jangan, atau gimana. ya betul, jangan sampai kayak Brazil, do you ready to lose? Do you know the meme? Ya, Oh my. kamu mau tanya nggak yo? Oh, aku mau tanya nih. Kan Masnya ikut turnamen kan? Kayak Iya. banyak ikut turnamen. Nah, kalau misalnya ikut turnamen di masa karantina ini, turnamennya kayak gimana? Masih dari rumah atau harus pergi-pergi gitu? Sebenarnya sih masih dari rumah ya, tapi kayak gua kan belum ada PC segala macam. Ada teman gua yang divisi satu juga ada Mhm. satu orang yang. Jadi kita minjem PC orang yang dari Crackers yang nggak main Aha. segala macam, itu kita ke rumahnya, kita main di dan ya begitu Oh. aja sih. Terus kalau Masnya itu kalau misalnya ikut turnamen tuh gimana prosesnya, kayak langsung ketemu terus tiba-tiba ikut atau harus ada prosesnya dulu? Sebenarnya sih harus ada prosesnya sih. Ya, eh kalau yang kemarin ya, yang Wanzi itu sebenarnya saya sih banyak sih. Lu harus bayar dulu, lu harus Oh, oh. registrasi. Kemarin harus ada KTP 18 plus lah segala macam. Begitu aja Mm-mm. sih. Gampang banget. Oh lah. Terus kalau Tapi ke, kak, gimana gimana? ya, ya lanjut lanjut. Ya benar. Nih kan kedepannya eh kedepannya mau gimana nih ceritanya si NJP gitu? Kayak mau dijadiin, Depannya mau jadi iya, apa gitu? kedepannya mau dijadiin apa? Kayak harapannya gimana gitu loh kedepannya? Ya kayak yang tadi gue ngomongin tadi yang di awal, saya kita pengen jadi tim e-sport yang profesional, terus jadi Hmm. landasan buat orang-orang baru bisa ke dunia e-sport player lah segala macam, dan kita bisa ngembangin community arsik di situ. Oh, oke oke. Terus ini ganti topik ke penghasilan ya nih. Nah, ini kan Aha, Masnya kan udah lumayan tua nih, udah 18 tahun. ya, Nah, bentar lagi kan aha. bakal diusir dari rumah. Oh iya diusir. Iya, diusir. Iya, Nah, oke. itu Masnya ceritanya mau mau kerjanya tetap di e-sport atau mau gimana? Kan Sebenarnya sih itu susah sih diomong. Soalnya gue kan juga ntar lagi kuliah ya. Em, hmm, e-sport, e-sport TV mungkin buat kuliah nanti gue e-sport agak gue jadi ke manager dulu, gak ke player. oh, Soalnya oke. gue mau ke kuliah dulu maybe, atau mungkin waktu tengah-tengah gue fokus ke pro player karena misalnya gue menang, yaudah gue fokus ke sana segala. Terus Oh, mhm. kuliah kuliah gue juga gak yakin. Jangan kedengeran ya mak, please. Jangan kedengeran. Yang ngecewain orang tua nanti. Iya. Iya Tapi itu ya dia ya gue takutnya. ini juga menarik sih. Kamu punya kayak kayak cita-cita Bakat gitu. untuk cita-cita dan bakat untuk jadi apa pemain e-sport profesional atau kamu mau ke jalur yang mainstream yaitu kuliah Ya, dan terus kerja kerja punya sebagai istri, punya Nah itu, anak, bosen gitu. you know I hate mainstream, you know. Gue mau jangan jadi e-sport player aja. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya mau Ya. jadi e-sport pas udah dewasa nanti, itu kalau pemain e-sport itu dapat penghasilan nggak ya? Oh iya, mereka bisa dapat dari sponsorship, Mhm. menang dari
turnamen. terus Mm-mm. ya terus ada ikatan sponsorship begitu, misalnya lu harus streaming di mana nih, di MoTV lah atau di Twitch lah Oh, nah kamu dapat ikatan, mereka bayar kamu buat buat streaming oke atau oke. bisa lewat YouTube. YouTube AdSense sama link Mm-mm. link berbayar gitu ya. Nah Tapi harus bagus dulu ya, apa? Karirnya harus ya bagus harus dulu. harus karirnya harus bagus, harus ada Mm-mm. Nah, kamu ada itu nggak kayak apa kendala misalnya ISPO kurang hasil gitu, kayak backplan gitu. bisa ada backplan. Kita kan udah bagus di base ya, di skill segala macam. Kalau udah Mhm. bagus di sana kita bisa nyari tim e-sport yang lain, misalnya kita daftar I don't know Bigetron or yang backup Ses. plan Oke. Ses. ya. Oke, oke. Oke, Halo, sip sip sip. Tadi kepotong-potong soalnya nggak kedengeran. nggak kedengeran. Ya, Cek cek udah. kepotong. Sip sip sip. Pokoknya dapat intinya lah ya, bakal ke mana gitu pindah atau gimana. Iya, Iya. kalau misalnya gak di itu, tapi ya gue sih nggak pesimis ke situ ya, gue Iya, Ya, iya positif harus aja harus fokus ke bakal. cita-cita. Iya, Tapi kan nggak ada salahnya juga sih buat makanya. rencana cadangan gitu. Terus aku punya pertanyaan nih. Tanyain terus gitu ya. Ya, ini Entah ya. kepo sih. Interview. Semisal nih, kamu punya skill yang kuat banget nih. Ah, Terus tim besar kayak Bigetron gitu ya. atau EVOS gitu ngundang kamu masuk ke tim mereka. Kamu bakal ikut ke mereka atau dan ninggalin NJP atau tetap bakal sama timmu yang lama? Oh, hard question jadi. Iya, ini Em, kesetiaan ini. Iya, itu loyalis itu sih. Kalau misal gini ada dua sih. Kalau misalnya emang di NJP, misalnya gue juara satu Asia nih, juara satu Asia asik. Amin, Amin amin. amin amin amin. Amin, amin, amin. Itu di NJP ya, juara Hmm. satu Asia di NJP. Itu mungkin gue nggak bakalan ninggalin, soalnya gue mau mau ningkatin lagi biar jadi kayak tim besar sebesar Bigetron atau EVOS. Oke. Gue nggak mau ninggalin. Kalau misalnya NJP gue udah main berkali-kali, udah capek lah. Kayak gimana buat gue bagus tapi misalnya performa timnya kurang dan itu bikin bikin ngaruh di eh, cara main gue, itu gue bakal pindah juga sih, bisa jadi mungkin seperti itu. Jadi kamu juga ada kayak batas itu ya. Ya Misalnya kalau kelewatan tapi apa timmu kelewatan kayak niatnya gitu, kamu ya nggak ya, demi demi kita sendiri kan, ya. terus juga Soalnya ya demi itu juga sih kayak komunitas biar yang maju, nggak ya biar kom- maju nggak di situ-situ terus gitu kan. Mm-mm. antara komunitas sama emang pribadi gitu ya. Ya begitu. Ada lagi yang mau kamu tanyain atau Moses mau tanya ke kita? Oh, gimana Aja sih. Siapa gitu tahu ya? tamunya juga kepo gitu. Kepoin kita. Oke, poin. Gimana YouTube lo kan? Oh, Di kamu udah upload belum ya? sebenarnya besok Minggu sih. Besok Besok Minggu. Minggu aku Oh, yang mau yang upload yang podcast. podcast juga. Ya, Iya. Oh iya. kamu di episode ketiga. Ya, masih 3 minggu lagi, santai dulu. Oke, santai. Kuarantin juga masih lama. Iya, Ya, masih lama. lama banget. Cuma Tapi mungkin sekiranya besok apa kamu maju lagi dan kita bisa
merekam podcast dengan kualitas yang lebih baik di hari-hari kedepannya. Mungkin kita bakal jadiin kamu tamu lagi. Iya, kalau udah sukses tapi Ya, of course, santuy. Kita besok Minggu juga ada turnamen. Oh, Gopar. nice. Itu se-Asia. Iya. ya Gila, semoga menang lah ya. Iya. Gimana Ada lagi mau pertanyaan? ditanyain? Selain Twitch dan Discord itu eh, kamu memanfaatkan eh, sosial media lain nggak selain ya maksudnya kan emang kamu udah ada Instagram tapi kalau aku lihat-lihat ya kayak jarang aktif itu apalagi kalau sejak YouTube-mu mulai mulai berhenti. Apakah kamu ada rencana untuk memanfaatkan lagi dengan munculnya platform kayak TikTok gitu kayak gunain Oh, maybe itu udah dipikirin tuh kalau yang TikTok. Kita Oke. udah kayak, aduh, apa kita buat TikTok tentang di NJP segala macam. I don't know, maybe kalau Nggak TikTok apa-apa, maybe. nggak apa-apa, lagi trending. Soalnya kemarin podcast kita kemarin itu tentang TikTok sama Instagram sih. Yep. Mungkin Nice. mungkin kamu bisa ngambil value podcast kita kemarin untuk diaplikasikan ke timmu. Boleh. Boleh, Bang. Apa lagi ya? Kita tanggal berapa lama nih? Ya ini podcast kita yang terpanjang sih. Ini udah 30 menit. I don't know. Wow. Harusnya 20 menit sih. Gara-gara koneksinya Santuy. macet-macet jadi tambah lama. Iya. Makanya Eh, kita juga perlu koneksi ini nih. ya, IndiHome iya. dasarnya koneksi mah. internet terus hardware yang bagus. Ya. Emang ini kesulitan untuk podcast ya kita sih. Mungkin kedepannya udah makin baik. Iya. Bagi penonton-penonton kita, kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut tentang kamu atau timmu, bisa dicari di mana aja ya. Oh, ini kita ada Instagramnya tadi, NJP Ipot. Bisa dilihat di Instagram, di follow ya. Terus kita juga nanti bakal keluarin logo baru. Oh iya, ada logo baru Nanti ya. bisa dilihat dari, iya ada logo baru, bagus. Itu yang logo pertama, for your info aja, itu yang buat Tristan. Dan kita, iya buat Tristan, makasih Tristan. Dan itu cuma Sama-sama. sehari jadi ya, bagus banget itu udah di luar ekspektasi gua, anjir, bagus banget. Terus di reward sama salah satu artis kita, Arya namanya. No. Dia yang buat salah satu posan salah banyak posan yang di Instagram kita. Wah. Salah banyak Yang itu posan. dan iya juga salah banyak. Oke. Soalnya itu banyak banget itu banyak banget soalnya. buat karakter begitu kan susah. Terus bisa dilihat juga nanti gue mau kasih link Discord ke kalian. Oke, Oh. oke. Ada Nanti tulisan di kita sana. taruh di bawah Iya. di description aja. Link IG, link Ya, Discord begitu. sama yang lain-lain. Nanti aku taruh link untuk Mhm. semua tentang Octopus dan timnya NJP. Bagi yang tertarik untuk masuk ke dunia e-sport profesional itu kalian bisa dengan cukup mudah untuk bergabung di NJP, mendapatkan pengalaman dan Ya. koneksi dan teman-teman ya. Mm-mm. Betul, kita utamain pengalaman sama ya jadi landasan buat kalian yang mau join ke e-sport gitu aja sih. Oke. Ada kata-kata terakhir atau saran atau apapun, rekomendasi apapun lah. Rekomendasi. Gini, sebenarnya e-sport tuh gampang kalau kamu niat dah gitu aja. Oke. Kalau punya komputernya juga harus. Iya, kalau kamu punya komputernya juga, never mind. Kalau kamu udah punya komputer bagus dah. Iya, bagus. Bayangin kamu udah punya skill, udah punya niat, tapi kentang berlayar itu. Stop. Nah, itu dia. Kentang berlayar. Apa sih? Tentang berlayar. Kalau kamu nyolokin kabel USB segala macam ke kentang, PC-mu jalan.